Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMA Budi Cendekia Islamic School, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dan surat Luqman ayat 17 sebagaimana yang tadi dibacakan, bahwasannya salat merupakan salah satu hal yang terpenting, salah satu kewajiban bagi umat muslim yang harus dijalankan. Kita mengetahui bahwasannya salat merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu termasuk ke dalam ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, dan bagi siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa. Umat Islam di seluruh dunia wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu sebagaimana yang kita ketahui adalah sholat yang perintahnya langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dan perlu diketahui juga, sholat merupakan salah satu wasiat yang disampaikan oleh uswatun hasanah kita Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Dan sholat merupakan salah satu amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat dalam surat tadi, apakah sholat yang sudah kita kerjakan selama ini, ya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya, ya, mencegah daripada perbuatan keji, wal munkar, yaitu perbuatan yang mungkar. Dan juga sholat, ya, dengan sholat as-sholah, aqimis sholah, kita mengerjakan sholat, apakah kita mampu setelahnya untuk berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Perbuatan keji adalah perbuatan yang diketahui, yaitu perbuatan yang hina, perbuatan yang tidak baik, perbuatan zina atau maksiat, entah itu secara perbuatan ataupun secara lisan. Adapun yang mungkar adalah perbuatan yang tidak diketahui. Kalau di surat Luqman, aqimis sholata, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan kerjakanlah sholat. Lawan katanya adalah wanha 'anil munkar. Aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, yang mana itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak diketahui, yang tidak disetujui, sesuai dengan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam, ya. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa orang yang merasa dirinya sering melaksanakan sholat, ya, tetapi tidak ada perubahan di dalam dirinya. Mengapa? Mungkin dia baik secara kuantitas tetapi secara kualitas tidak baik. Maka bagaimana sholat yang khusyuk? Sholat yang khusyuk adalah sholat yang tenang hatinya, ya. Dia tidak terburu-buru, tawaddu, ya. Hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlas, ya. Itu adalah sholat khusyuk menurut Ibnu Katsir. Adapun cara untuk sholat khusyuk adalah bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, bukan daripada kita memulai takbir, tetapi ketika kita mulai berwudu itu harus sudah benar-benar fokus, sudah benar-benar merasakan bahwasanya setiap yang kita mulai dari kumur-kumur, ya, kemudian membasuh, itu kita harus yakin bahwasanya dosa-dosa itu bisa keluar dari semua segala anggota tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah sholat wudu, kita berjalan ke masjid, ya, kita tenang, tidak menggerakkan tangan atau dalam bahasanya adalah tasbih, ya. Kemudian yang ketiga
adalah ketika kita mendengarkan azan, azan berkumandang kita harus mendengarkan. Kemudian yang keempat adalah berusaha ketika sholat kita tidak diam. Ya, usahakan bibir kita bergerak secukupnya, yang itu agar kita ya ketika kita sholat hati kita, pikiran kita dan hati kita itu sinkron. Ya, bahwasannya kita sadar apa yang sedang kita kerjakan. Dan yang kelima adalah memahami arti daripada bacaan sholat. Kemudian meningkat selanjutnya adalah ketika setiap sholat khusyuk. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan atau membagi sholat itu ke dalam lima tahapan. Yang pertama adalah mu'aqab. Mu'aqab adalah disiksa. Bagi mereka yang mengerjakan sholat atau berada dalam level ini adalah yaitu mereka orang-orang yang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya ya tidak sempurna. Kemudian wudhunya tidak sempurna, dan dia mengerjakan sholat itu secara terpaksa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah muhasab, sholat yang diperhitungkan. Ya. Kalau tadi mu'aqab secara lahiriahnya tidak benar, kurang pas, kurang sempurna, maka muhasab adalah sholat yang lahiriahnya baik, syaratnya baik, dia mengikuti rukun-rukun secara baik, ya. Kemudian dia menutup aurat, ya. Tetapi hatinya belum bisa menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lahiriah, tetapi secara batiniah tidak baik. Maka mungkin kita pernah merasakan ada pikiran yang masuk di dalam pikiran kita. Nah, itu sebenarnya bukanlah suatu ilham yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi itu adalah bisikan setan yang mengganggu konsentrasi kita ketika kita sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah mukaffar anhu, yaitu sholat yang dihapuskan dosa-dosanya tetapi tidak banyak. Ya, ini dia lahiriahnya bagus, kemudian batiniahnya bagus, tetapi dia masih ada sedikit gangguan-gangguan yang itu menyebabkan dia tidak fokus, masih belum benar-benar merasa diawasi, belum fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam sholatnya. Kemudian yang keempat adalah musabun. Musabun adalah sholat yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lahiriahnya bagus, kemudian batiniahnya bagus, kemudian dia juga mampu untuk menangkal gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan yang datang dari setan, sehingga dia larut di dalam sholatnya. Kemudian dia mampu mengendalikan pikirannya, mampu mengendalikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah muqarrabun mir rabbih. Ini adalah sholat yang betul-betul, yaitu mereka, ini bisa dikatakan contohnya adalah para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah atau para sahabat, yang mana ini dia benar-benar sirna, telah larut ke dalam nikmatnya sholat. Ya, dia tidak ada merasa was-was, tidak ada merasa ragu-ragu, ya, tidak ada merasa hal-hal yang dia takutkan terkait tentang hal-hal yang ada di dunia. Nah, oleh karena itu, bukan hanya saja kuantitas sholat yang kita ingin kita dapatkan, tetapi kita sekarang apabila kita sudah baik secara kuantitas, maka kita perlu meningkatkannya secara kualitas. Semoga di bulan Ramadan ini kita mampu menjaga sholat kita, meningkatkan sholat kita agar sholat kita lebih baik, ya, dan bisa mencapai tingkat yang paling tinggi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.